Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di posisi tanggal 20 Sya'ban. Berarti 10 hari ke depan selesai bulan ini kita masuk Ramadan. Muhammadiyah dengan maklumatnya sudah men-share sejak beberapa waktu lalu. Tanggal 17 malam kita tarawih pertama, 18 Februari bulan ini sahur pertama, puasa pertama, 19 malam Maret sudah malam takbiran, dan 20 Maret Idul Fitri 1 Syawal. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan itu ada hubungannya dengan dua pangumpuk surah yang dibaca oleh Pak Muhtar imam kita di rakaat pertama dan rakaat kedua. Bertepatan hari raya dan hari Jumat disebut Hari Raya Akbar. Mungkin kita pernah mendengar informasi penjelasan ceramah bahwa kalau bertepatan dua hari besar ini, hari Jumat dan hari Raya, boleh jadi tidak salat Jumat, beda. Tapi dari kajian dan diskusi bersama teman-teman, ternyata di zaman Nabi, biar bertepatan hari Jumat dengan hari raya, beliau sholat di dua hari raya, hari besar itu dengan menggunakan atau membaca dua surah yang dibaca oleh Pak Muhtar tadi. Baik di sholat hari raya Idul Fitri maupun saat hari Jumat. Kalau begitu Nabi tetap sholat di dua-duanya. Sekalipun yang mau dipesankan di situ sebagai sunnah, dua pangumpuk di rakaat pertama Al-A'la dan di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tapi pesannya tersirat bahwa sekalipun bertepatan Nabi tetap melaksanakan dua-duanya, hari raya dan hari Jumat. Boleh jadi yang diberikan keringanan, kelonggaran, ya dispensasi ketika itu adalah warga muslim yang berada dari luar kota. Kalau salat hari raya berkumpul di kota Makkah, melintasi gurun pasir, selesai salat Idul Fitri, kembali ke kampungnya, mau salat Jumat balik lagi ke kota, repot. Al-Quran mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ini ayat konteksnya puasa. Kalau kau sakit atau marid, kalau kau sakit atau lagi perjalanan, memang kana minkum marid atau ala safar, gak usah puasa di bulan Ramadan, tapi ganti di hari lain. Fa'iddatum min ayamin ukhra. Baru dilanjutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu konteksnya. Tapi beberapa kali saya ulang pesan para kiai dan ahlinya di bidangnya agama, bahwa agama ini apakah ayat atau ayat atau hadis, tidak boleh hanya didekati secara tekstual. Jangan juga didekati secara kontekstual saja, tetapi sesekali harus dilakukan pendekatan dengan pendekatan aktual. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari Jumat tanggal 20 Maret bertepatan Idul Fitri. Bahkan sampai ke Idul Adhanya di maklumat Muhammadiyah itu sudah disebutkan berdasarkan metode hisab. Tanggal 27 Mei itu Idul Adha. Jarak antara Idul Fitri dengan Idul Adha 70 hari. Syawal 30 hari, Zulqaidah 30 hari, mau beridul Adha 10 hari karena tanggal 10 Zulhijjah. Bapak, Ibu, dan Saudara, gerakan ahad subuh berjamaah tinggal satu kali dan dijadwalkan, mohon izin, di Masjid Rahmatan lil Alamin. Setelah itu sudah masuk Ramadan di tanggal 18 bulan ini. Karena itu beberapa pencerahan saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Pertama, Al-A'la itu nomor urut 87 surahnya. Kalau nggak salah ingat, nggak salah catat. Al-A'la surat nomor urut 87, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Di nomor urut 87 disitulah Al-A'la, surah atau pengumpuk yang dibaca oleh Pak Muhtar imam kita di rakaat pertama. Sedangkan Al-Ghasyiyah berurut, surat nomor urut 88. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, pencerahan penyegaran memang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan. Selama ini barangkali kami para mubalik, penceramah, ustaz atau apapun namanya, mungkin kurang tepat membahas ilmu tentang puasa di bulan puasa. Semua puasa belum habis ilmunya dikaji. Maka teman-teman berdiskusi dan merubah metode waktu.
ilmu pencerahan penyegaran tentang puasa mestinya dilakukan sebelum masuk bulan puasa, sehingga pada saat puasa tinggal aplikasinya. Ayat ini populer Bapak dan Ibu, dan ini hasil tadabbur, berbagai referensi dan diskusi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat tentang kewajiban puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebuah kajian tafsir mengatakan kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua kemungkinan lanjutan ayat itu. Kalau bukan perintah tegas, larangan keras. Karena perintahnya tegas atau larangannya keras, maka hanya orang-orang beriman yang mampu melaksanakannya atau mampu menghindarinya. Sebelum lanjut Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di mana beratnya? Ujung ayat mengatakan la'allakum tattaqun, tapi Nabi pernah mengingatkan dalam hadisnya, banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Di situ letak beratnya. Puasanya tidak batal karena tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi pahalanya sudah kosong. Nah, di sini letak beratnya, dan itu yang sejalan dengan pesan Nabi. Banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Makanya hadisnya yang menegaskan atau mendukung mengatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa saja orang yang berpuasa dengan landas iman, tapi dalam pelaksanaannya penuh perhitungan, ihtisaban, barulah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi dua syaratnya, dengan landasan iman dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan, bukan hanya menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga berusaha semaksimal mungkin menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Masih ya ayyuhalladzina amanu awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, dalam hukum qisas. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kajian dan tadabbur, ada satu ayat yang redaksinya beda. Boleh Bapak Ibu periksa di waktu longgar, semua ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat itu ditempatkan di awal ayat. Ditempatkan di awal ayat. Tetapi ada ya ayyuhalladzina amanu ditempatkan di tengah ayat. Berarti ini ada pesan khusus, karena redaksionalnya berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu pada umumnya yang ada dalam Al-Quran, seperti contoh yang saya kemukakan tadi. Adanya di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ini surat nomor urut 33. Luqman. Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ada di tengah ayat. Awal ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bapak Ibu sudah hafal, yakin saya. Tapi saya hanya menunjukkan referensinya, dalilnya, dasarnya. Al-Ahzab 56. Mungkin yang diingat selama ini adalah Al-Zariyat 56. Tentang penciptaan Adam. Tentang kewajiban beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu nomor ayat 56, tapi kalau nggak salah nomor urut surahnya 51 Az-Zariyat. Ini ayat 56 tapi ayatnya surahnya Al-Ahzab. Artinya Allah memberikan informasi lebih awal bahwa
ya, sedangkan Allah dan malaikatnya mengirimkan salawat kepada Muhammad, apalagi kalian yang mengaku-ngaku pengikut dan umat Muhammad. Makanya diawali dengan kalimat berita, baru diteruskan, dilanjutkan dengan kalimat perintah yang ditujukan kepada orang-orang beriman saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu potongan pertama ayat itu. Baru diikuti dan dilanjutkan dengan perintah yang ditujukan hanya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti ada pesan khusus yang mau disampaikan di ayat ini, pentingnya bersalawat kepada Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada umat yang mengaku-ngaku pengikutku tapi bersalawat saja tidak atau malas, maka saya akan akui juga dia sebagai umatku, tapi dia umat yang paling kikir. Ya Allah. Kita diakui sebagai umat pengikutnya, sebagaimana pengakuan kita bahwa kita adalah umat pengikut beliau, tapi dicap sebagai umat yang kikir. Karena itu Bapak dan Ibu, pencerahan, penyegaran, perbanyak salawat menuju Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kami nanggilina. Tapi apakah mau dilengkapkan? Silahkan, lebih lengkap, lebih sempurna, lebih baik sampai innaka hamidum majid, seperti bacaan salawat kita saat melakukan salat, saat tahiyat atau tasyahud. Bapak, Ibu dan Saudara, jamaah rahimakumullah. Kenapa harus begitu? Apa artinya salawat? Kan doa. Untuk apa Nabi Muhammad didoakan? Karena dia sudah masuk masuk surga. Ini kan kamu kita nyelai tamparan. Air laut sudah kita tahu pasti garam, pasti asin. Untuk apa dikasih garam lagi? Barangkali begitu analogi logikanya. Tapi kemudian dijawab oleh ahlinya. Bersalawat kepada Nabi yang sudah dijamin masuk surga bukan sia-sia. Dia ibaratkan kita mengisi air yang sudah mengisi gelas yang sudah penuh dengan air. Apa akibatnya? Gelas yang sudah penuh dengan air ditambah lagi air pasti tumpah. Tumpahannya itulah yang kembali ke kita. Semakin banyak tumpahannya karena air gelas sudah penuh, semakin banyak ditomboso ditambah, semakin banyak tumpahannya. Itulah yang akan kembali ke kita. Barangkali begitu logikanya, analoginya. Dan ini sejalan dengan pesan Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka aku akan membalasnya bersama Allah 10 kali. Baik saya masih hidup maupun ketika saya sudah meninggal. Jadi sesungguhnya kita mengirimkan salawat adalah mancing Nabi untuk bersalawat kembali, mendoakan kita kembali sampai 10 kali lipat. Alasan argumentasi berikutnya Bapak dan Ibu, ini sebagai tanda syukur sampai terima kasih. Begitu pedulinya Nabi kita Muhammad SAW sampai menjelang akhir hayatnya, masih dia ingat umat. Waktu berada di puncak kenikmatan, dia ingat umatnya. Allah bilang, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam rahmat dan berkah itu diterima langsung oleh Nabi dalam Mi'raj, tanpa perantaraan Jibril, langsung dari Allah. Salam rahmat berkah. Tapi begitu pedulinya Nabi, sampai dia ingat keluarganya, dia ingat sahabatnya, dia ingat umatnya. Batinnya berdialog, perasaannya dilema. Kalau assalamu alaika berarti 7 kalengku ya, pribadiku ya Tuhan. Salam dan rahmat berkah itu hanya untuk diriku karena assalamu alaika. Ka itu adalah dalam tata bahasa Indonesia adalah pihak kedua, tunggal. Pihak pertamanya Allah, karena Allah yang bilang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Posisinya Muhammad di saat itu adalah pihak kedua. Nabi gelisah. Kalau salam rahmat dan berkahnya untuk diriku, bagaimana keluargaku, bagaimana sahabatku, bagaimana umatku? Jangan Tuhan, kasih juga mereka. Itu yang dibuktikan dengan mengatakan
jawaban Nabi, assalamu alaina. Nah itu kambeh. Salam rahmat dan berkah itu jangan untuk diriku Tuhan, tapi untuk kami, untuk keluargaku, untuk sahabatku, untuk umatku. Bahkan sampai beliau lanjutkan, wa ala ibadillahi sholihin. Biar bukan umatku, tapi mereka soleh juga kasih salam rahmat dan berkah. Baru Nabi kemudian melanjutkan, asyhadu alla ilaha illallah, yang dijawab oleh Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat, cerita, hikayat tentang Mi'raj. Bentuk peduli Muhammad. Di puncak kenikmatan ingat kita. Tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Menjelang akhir hayatnya Bapak dan Saudara, datang Jibril, datang malaikat maut. Kisahnya kita singkat saja. Nabi bertanya kepada Jibril, apa hakku nanti di hari kiamat, di hari akhirat Jibril? Jibril dengan bersemangat mengatakan, jangan khawatir, sekarang ini Muhammad, seluruh pintu surga itu menunggu kedatanganmu. Malaikat berlapis berjajar menunggu kedatangan arwahmu. Nabi terdiam. Bukan gembira, bukan berterima kasih, bukan bersyukur, marah tertunduk, wajahnya muram. Sampai Jibril penasaran. Muhammad, ini luar biasa penyambutan. Malaikat berjajar berlapis-lapis menunggu kedatangan arwahmu. Kamu enggak gembira, kamu enggak senyum, kamu enggak berterima kasih, kamu enggak bersyukur. Nabi enggak komen, tapi balik bertanya, bagaimana nasib umatku nanti? Kita yang ditahu Pak, kita diingat, yang tidak pernah ditahu, tidak pernah ditemui. 14 abad yang lalu, bagaimana nasib umatku nanti Jibril? Jadi ternyata kekhawatirannya, kepeduliannya kepada kita yang tidak pernah ditemui karena 14 abad yang lalu peristiwa itu terjadi, yang membuat rasa gembira, syukurnya, tanda terima kasihnya tertutup oleh rasa khawatir dan peduli. Jibril paham. Barulah kemudian mengatakan, jangan khawatir Muhammad. Saya pernah mendengarkan Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad sudah ada di dalam. Barulah Nabi tersenyum, kemudian mengatakan kepada malaikat, malakal maut, laksanakan tugasmu. Ditariklah aurahnya dari telapak kaki ke betis, ke paha, ke perut, ke dada. Saat arwah itu berjalan dari dada ke kerongkongan, tasakit Nabi. Jibril, dahsyat sekali sekarat ini. Masih sempat berdoa Bapak Ibu. Ya Allah, kalau ada siksa sekarat, jangan timpakan pada umatku, timpakan seluruhnya kepadaku. Detik-detik terakhir Pak, meninggalnya, masih ingat umatnya. Kalau ada siksa sekarat, jangan timpakan pada umatku, timpakan seluruhnya kepadaku Tuhan. Setelah itu Nabi menjadi lemah. Ali yang ada di sekitarnya, di dekatnya, kemudian melihat isyarat itu. Perpisahan sudah dekat sekali, hitungan detik. Maka dia dekatkan telinganya, jangan sampai Nabi mengeluarkan pesan terakhir, lalu kemudian tidak didengar. Disitulah muncul pesannya, pesan pedulinya Pak Ibu. Ummati, umatnya bukan jabatannya. Ummati, umatnya bukan hartanya. Ummati, bukan keluarganya. Umatnya. As-salah. An-nisa, ittaqun nisa. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi salah satu makna memperbanyak salawat adalah tanda terima kasih karena Nabi luar biasa pedulinya. Di puncak kenikmatan ingat kita, di detik-detik terakhir masih ingat kita. Ada pesan terakhirnya, orang-orang lemah di sekitarmu, bantu. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berharap ini menyemangati kita. Itu baru kajian tadabbur ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumussyam. Dengan penjelasan Nabi agar kita berhati-hati, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Tapi ada lanjutannya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkannya puasa pada umat-umat sebelummu. Ini sebagai tambahan, sebagai penutup Bapak dan Ibu, saya ingin ulang. Puasa yang mana?
Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasanya siapa? Selama ini barangkali yang paling kita tahu puasa Daud. Karena langsung disebut puasanya Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Selang-seling. Tapi kalau puasa hari Asyura, puasanya siapa? Puasa Al-Ayyamul Bid, hari-hari putih, puasanya siapa? Jarang sekali diungkap oleh para mubalik penceramah teman-teman kami. Saya baru dapat referensinya dan ini saya mau share melalui informasi di forum ini. Puasa Al-Ayyamul Bid, puasa putih itu ternyata dalam riwayat baru yang saya baca, referensi terbaru yang saya baca, Bapak, itu puasanya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa kan sudah dilarang, jangan dekati pohon ini. Datang iblis menggoda. Kau tahu nggak Adam, ini pohon huldi. Jadi istilah pohon huldi itu berasal dari iblis. Lalu dia jelaskan, ini pohon keabadian, ini pohon kekekalan. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kamu tidur, kamu hidup abadi di surga ini. Maka kamu dilarang mendekati. Padahal faktanya Allah bilang kalau kamu dekati, kamu dolim. Fatakuna minad dolimin. Dibalik faktanya oleh iblis. Adam tegar. Malah marah dan emosi. Kurang ajar lah berbagak-bagak. Diusir. Tapi iblis dasar tidak mau putus asa. Dia dekati dan rayu Hawa. Pertama dirayu, dia tegar. Kedua dirayu, dia oleng. Ketiga dirayu, lokum. Percaya pada provokasinya iblis. Dan dia kemudian merayu suaminya. Di saat itulah riwayat mengatakan sama-sama kemudian telanjang karena dihukum. Diturunkanlah ke bumi sebagai hukuman. Dipisah dalam jarak yang sangat jauh, dipisah dalam waktu yang sangat lama, 200 tahun. Tapi Allah Maha tahu. Suami istri saling merindu. Diajarkanlah kalimat tobat. Sebagai bukti Allah Maha Pengasih lah penyayang. Sebagai bukti Allah Maha Pemaaf lebih pengampun. Diarahkan kalimat taubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukanlah di Jabal Rahmah yang menjadi dasar sehingga kita jemaah haji kalau ke tanah suci dianjurkan berziarah ke Jabal Rahmah. Nah, sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda syukur atau menghukum diri sendiri, puasalah Nabi Adam dan Hawa di tanggal 13. Satu kali puasa sepertiga badannya putih kembali. Setelah gosong karena hukuman. Datang Jibril, Adam, Hawa. Mau. Kalau kamu mau badanmu putih seperti sebelumnya, semuanya, puasa 3 kali. Puasa 3 hari. Lanjutlah 14, 15. Ini yang kemudian diungkapkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi menjadi puasa sunat bagi umatnya Muhammad. Makanya dikatakan hari-hari putih. Karena badannya Adam dan Hawa menjadi putih setelah melaksanakan puasa di pertengahan bulan itu. Yang selama ini saya jelaskan putih karena bulan purnama. Ternyata bukan hanya itu, tapi putih badannya Adam dan Hawa setelah puasa sebagai tanda tobat dan menjadi sunat bagi umat Muhammad kita semua. Puasa hari Asyura ternyata ini puasanya Nabi Nuh. Nuh disuruh membuat perahu, lalu kemudian berlayar 6 bulan, tiba di sebuah bukit yang disebut Bukit Judi. Selama 6 bulan berlayar dengan selamat, tiba di bukit itu, kemudian dia perintahkan pada umatnya. Kita puasa sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Allah karena kita selamat dalam perjalanan layar selama 6 bulan. Bertepatan dengan hari Asyura. Hari Asyara, 10 Muharram. Asyura itu berasal dari angka Arab 10, Asyara. Makanya puasa sunnatnya disebut puasa hari Asyura. Tapi kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ternyata yang puasa di tanggal 10 Muharram bukan hanya kita, umat Nabi lain juga. Dengan metodenya, dengan caranya, dengan tujuannya tersendiri. Ketika Nabi klarifikasi, beberapa temannya mengatakan, iya. Nabi mengatakan, kalau begitu tahun depan kita selisihi, bedakan dengan mereka. Jangan kita dituduh sebagai ikut-ikutan. Puasalah sesari sesudah tanggal 10 Muharram atau sebelumnya. Lahirlah puasa sunat Tasu'ah.
yang berasal dari angka 9 Arab tis'ah. Nabi tidak jadi lakukan itu karena menjelang itu belum tiba di tanggal itu, di tahun berikutnya Nabi sudah meninggal, dijemput ajal yang kita ceritakan tadi. Tapi ini sudah menjadi hadis. Karena hadis itu dikatakan, dikerjakan, dan ditetapkan. Nabi sudah katakan, Nabi sudah tetapkan. Sekalipun belum jadi dikerjakan, tapi itu menjadi sunnah. Itulah dasar, itulah dalil. Itulah alasan puasa sunat hari Tasu'a tanggal 9 Muharram, kemudian berlanjut dengan puasa sunat hari Asyura. Sama itu masuk dalam kategori kutiba alaikum syam kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini Bapak Ibu dan Saudara. Dan sebagai informasi saya ingin sampaikan tambahan, kita dapat undangan atau permintaan, dan saya sampaikan di sini, nanti akan ada tindak lanjutnya. Ada organisasi INH, International Networking Humanitarian. Ini bersafari akan datang di Selayar selama dari tanggal 2 Ramadan sampai 21 Ramadan dengan tema Ramadan Berdaya, eratkan saf, luaskan manfaat. Masjid yang di dalam agenda mereka ada 10. Pertama Nurul Watan, Pak Abdullah. Masjid Rahmatan lil Alamin, Pak Odin Karim, Pak Karim, dan teman-teman di sana, terutama Pak Wakil. Masjid Babul Khair, Arupala, Pak Mulyadi. Masjid Agung Al-Umarain, Pak Arfan dan teman-teman, Pak Ghazali. Kemudian Masjid Nurul Ikhwan, ya, Pak Kasang ada di sana dan teman-teman, Pak Idhar. Masjid Nurul Yasin ada Pak Waka, mantan di sana Pak Agus Salim dan teman-teman. Masjid Babur Rahim Buah-Buah, Pak Nasir. Masjid Nurul Hidayah, Pak Edi Sujarman, Pak Saparudin Ahmad, Pak Haji Ramli. Masjid yang ke-9 Baitul Makmur ada Andi Saiful Herman di sana. Dan yang ke-10 saya nggak tahu pertimbangannya, ini di luar kota, Masjid Babul Jannah, Benteng Pancasila Utara. Terakhir saya sampaikan, ini akan membawa mubalik, pembina pesantren baik di luar negeri maupun di Indonesia dengan referensi atau identitas beliau. Saya buka dulu. Tapi ada pengantarnya di sini, yang namanya Pak Nirwan. Surat ini ditujukan, tapi kemudian didisposisi oleh Pak Sekda, ditujukan kepada Dewan Masjid. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, namanya Syekh Soleh Ali Mafal LC. Biodata singkatnya Hafid 30 juz. Dia pemegang sanad Habs an Asim. Kemudian imam dan pengajar di masjid, pesantren dan markas dakwah di Yaman dan Indonesia. Itu nanti akan kita tindak lanjuti secara teknis. Sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.